Apa yang mengawali pertentangan beliau dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Apa tuduhan terhadap beliau rahimahullahu ta'ala? Tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang terkenal adalah yang pertama, Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Di kitab ini beliau mengoreksi dan juga membantah beberapa pemikiran yang dibawakan oleh tokoh-tokoh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di zaman beliau. Yang kedua, Khulasatul Kalam fi Bayani Umara'il Baladil Haram min zamani Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam ila waqtina bitamam. Di dalam kitab ini, beliau membawakan kepada kita sejarah tentang kota Mekah dan para pemimpinnya sejak zaman Nabi hingga masa kehidupan beliau. Di dalam kitab tersebut juga, beliau memberikan kepada kita informasi tentang gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang muncul di Najd. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menyebutkan bahwa orang tua dan saudaranya memiliki firasat yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baru-baru ini kita kembali mendengar fitnahan dan celaan kepada salah seorang imam pengibar dakwah tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Berbagai celaan, fitnah dan tuduhan keji dilontarkan kepada beliau untuk menghalau dakwah tauhid, untuk menghalau dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tujuan mereka. Oleh sebab itu, kalau kita cermati orang-orang yang mencela dakwah beliau, ya, orang-orang yang mencela dakwah beliau minimal ada dua keadaan. Yang pertama, dari kalangan Sufi, dari kalangan Syiah, Ar-Rafidah, yang mereka gemar mengkultuskan kuburan-kuburan, ya, para wali atau orang-orang soleh, yang gemar mengkeramatkan kuburan-kuburan dengan dalil tawassul. Kemudian para penebar kebatilan yang suka dengan khurafat-khurafat, dongeng-dongeng dan khurafat, menebarkan hadis-hadis palsu untuk membela nasabnya atau kepentingan mereka sendiri. Jadi karena mereka terusik amaliyahnya berupa bentuk-bentuk kesyirikan, sehingga mereka mengeluarkan taringnya untuk menfitnah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik teman-teman, yang kedua, orang yang jahil, orang yang menfitnah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu karena jahil, karena mereka tidak tahu, hanya terdoktrin oleh juru-juru dakwah kebatilan, ya, doktrin-doktrin yang menyesatkan, doktrin-doktrin kebatilan, ya, terkena doktrin sehingga dia ikut-ikutan mencela dan menfitnah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ini dua kemungkinan yang terjadi bagi seseorang yang mencela dakwahnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik teman-teman, ya, sebelum kita meluruskan, ya, pernyataan atau tuduhan fitnah keji dari Ustadz Faris yang beliau membawakan hujah-hujah dari Syekh Ahmad Dahlan, maka sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu. Kita berikan muqaddimah. Perlu kita ketahui bahwasannya ketika seseorang membela kehormatan para ulama, itu sejatinya tidak hanya membela pribadinya, tidak. Tapi kita membela dakwah tauhid, dakwah sunnah yang mereka tebarkan. Ya, dakwah sunnah, dakwah tauhid yang mereka tebarkan. Karena hampir rata-rata para pengusung kebatilan, ya, ketika mencela para ulama-ulama yang menebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, berporos kepada pembahasan tauhid dan sunnah. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui juga bahwasannya menjaga kemurnian agama dan membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, membantah ahlul bid'ah
ini adalah amalan yang sangat mulia dan paling utama. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, "Ya Imam, bagaimana pendapatmu? Orang yang puasa sunnah, orang yang sholat sunnah, dengan orang yang membantah ahlul bid'ah." Maka beliau menjawab, kalau orang puasa sunnah, sholat sunnah, maka maslahatnya hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan orang yang membantah ahlul bid'ah, membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka maslahatnya untuk umat. Maka lebih diutamakan menjaga maslahat umat daripada kepentingan pribadi. Kemudian poin yang ketiga, bahwasannya Allah berjanji akan menolong hamba-hamba yang beriman dan wali-walinya, para ulama-ulama yang tegar mendakwahkan tauhid. Allah berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Di antara kewajiban sebagai seorang muslim membela orang-orang yang beriman adalah mengangkat kedustaan, kebatilan, tuduhan, fitnah yang dilontarkan kepada orang-orang yang beriman, apalagi tokoh para ulama pengibar dakwah tauhid. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali bantahan yang pertama. Hampir 80% para pencela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, mereka rujukan kitab mereka adalah dari kitab Syekh Ahmad Dahlan. Ada kitab yang sangat masyhur, ya, yang dijadikan rujukan oleh mereka para pencela dakwah salafiyah, dakwah tauhid, yaitu 3 kitab karya Syekh Ahmad Dahlan. Di antaranya adalah 1. Khulasatul Kalam, yang kedua Fitnatul Wahhabiyah, yang ketiga Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Nah, 3 kitab inilah ya yang mengkanter, yang memberikan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah keji kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan uniknya teman-teman, kitab ini banyak dijadikan rujukan para pencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi teman-teman perhatikan ya, 3 kitab ini yang menjadi rujukan karya Syekh Ahmad Dahlan. Nah, sebelum kita membantah argumen-argumen mereka, maka lebih baiknya kita patahkan kuda-kudanya dulu. Ya, karena rujukan mereka adalah kitab-kitab Syekh Ahmad Dahlan. Sekarang kita cari tahu siapa sebenarnya Syekh Ahmad Dahlan. Apa pemikirannya? Ya, bagaimana sepak terjangnya? Agar kita tahu bersama. Ya, makanya jangan kaget teman-teman ya, kalau kita akan bongkar siapa Syekh Ahmad Dahlan sesungguhnya. Ya, karena pemikiran seseorang, karya tulis seseorang, itu akan terlihat siapa sejatinya dia. Karya tulis ya akan menunjukkan bahwasanya isi hati dia, akidah dia, pemahaman dia, itu akan terlihat dari karya tulisnya. Maka tenangkan pikiran, ya, jangan terburu-buru, ya, nggak usah baper kalau kita tahu siapa sejatinya Syekh Ahmad Dahlan. Baik teman-teman, kita akan bongkar teman-teman ya. Ya, sekarang saya akan bacakan. Ya, saya akan bacakan siapa hakikatnya Syekh Ahmad Dahlan. Baik teman-teman, dalam sebuah kitab yang berjudul Asy-Syihabu As-Sunni At-Tarid lil Mubtadi' Al-Marid, Nuskhan lil Khalqi wa Dabban an Dinil Haqq. Penulisnya Syekh Muhammad Nasirus Sunnah Asy-Shinqiti. Baik, jadi bait-bait syair yang menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus mengkanter pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Pada catatan kaki,
Kita lihat di sini teman-teman. Ya. Yang nomor 1. Penulis menyebutkan qala al-Fauzan as-Sabiq. Berkata Syekh Fauzan as-Sabiq rahimahullahu taala fil bayan wal ishar. Jadi Syekh Fauzan as-Sabiq ini punya kitab namanya Fil Bayan wal Ishar rahimahullahu taala. Dia menjelaskan tentang catatan kaki siapa sebenarnya Syekh Ahmad Dahlan. Qad qala ba'dul fudala min ulama'i Makkah, tasanifu Dahlan kal maitah. Berkata para pembesar-pembesar ulama di kota Makkah. Lihat ya. Para ulama-ulama pembesar di kota Makkah mengatakan bahwa tulisan-tulisan Dahlan, karya-karya tulis Dahlan kal maitah, seperti bangkai. Tahu bangkai teman-teman? Menjijikkan. Siapa yang mau makan bangkai? Melihat saja jijik. La yakuluha illal muttar. Tidak akan ada orang yang mau memakannya kecuali terpaksa. Bayangkan. Jadi karya tulis ya Syekh Ahmad Dahlan, Khulasatul Kalam, Fitnatul Wahabiyah, Ad-Durar As-Sanniyah, Firraddi alal Wahabiyah, itu seperti bangkai. Isinya kedustaan, fitnah dan tuduhan keji. Nauzubillah. Waqad radda alaihi katsirun minal ulama ilhin. Nah, lihat ini. Dan sungguh kitab-kitabnya Dahlan ini dibantah oleh banyak dari kalangan ulama, di antaranya ulama dari India. Wal Iraq, wal Najd. Irak juga dan Najd. Wa ghairihim. Dan yang selain dari mereka, wa fadahuhu wa bayyanu dhalalahu. Mereka membongkar, ya menelanjangi karya tulis Ad-Dahlan ini dan menjelaskan kesesatannya. Bahkan dari kalangan ulama Irak, dari kalangan ulama India, ikut andil membongkar kitab-kitab yang ditulis oleh Dahlan, yang berisikan kedustaan, fitnah, dan tuduhan-tuduhan keji. Waqad sami'tu ghairu wahidin mimman yuwassaku bihim. Kata Syekh Fauzan di sini, saya telah mendengar, ya, tidak hanya satu orang, ya, di antara mereka orang yang terpercaya, min ahlil ilmi, dari kalangan ahlil ilmi, yakuluna, mereka mengatakan, inna Dahlan hadha rafidi, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya Dahlan ini adalah seorang rafidi, Syiah teman-teman. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Hampir pencela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pencela dakwah tauhid dari orang-orang yang memiliki pemahaman sufi, Syiah, Rafidah. Karena mereka merasa terusik dengan amaliyahnya. Amaliyah kesyirikan, mengkultuskan kuburan, tawassul kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Mereka terusik dengan dakwah tauhid, akhirnya mereka mengeluarkan taringnya, menfitnah dengan fitnah yang sangat keji. Ternyata Dahlan ini seorang Rafidi. Apa kamu percaya? Masih percaya dengan seorang yang berpemahaman Syiah? Jadi wajar teman-teman ya. Dari sini ketemu titik benang merahnya. Kenapa beliau sangat getol memerangi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena beliau seorang Rafidah, seorang Syiah. Tidak akan berjalan Syiah dengan dakwah tauhid. Tidak akan bergandengan tangan. Ya, yang satu gandrung di kuburan, gemar melakukan, mengkultuskan kuburan yang dikeramatkan, yang satu mendakwahkan bahwasanya berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bisa bersatu. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka janganlah engkau berdoa ya kepada selain Allah, di samping itu juga berdoa kepada Allah. Dilarang. Enggak akan bersatu. Lakinnahu akhfa madhabahu. Akan tetapi yang unik di sini, Dahlan menyembunyikan madhabnya. Wa tusamma bitaqlidi ahadil a'immatil arba'ah. Dan dia pura-pura menamakan, mengikuti salah satu dari madhab Imam 4. Dia pura-pura mengatakan Syafi'i. Ya, bermadhab Syafi'i.
Padahal itu semuanya hanya untuk menutupi hakikat sejatinya dia. Ya. Satron lima qasidihil khabisah. Hanya untuk menutupi maksud-maksud tujuan-tujuan yang keji. Walinailil manasibi allati ya'kulu minha. Dan untuk meraih jabatan, kedudukan yang dia makan dari jabatan tersebut. Jadi berkamuflase. Ya, ternyata dia seorang Syiah Rafidi yang pura-pura bermadzhab Syafi'i hanya untuk menutupi niat yang buruk, ya, yang dia makan dari jabatan tersebut. Wa min adallid dalil ala rafdil khabis. Nah, ini teman-teman. Kita buktikan ya. Wa min adallid dalil. Dan di antara dalil yang paling jelas. Dalil yang paling jelas, yang paling terang benderang. Yang menunjukkan dia seorang yang berpemahaman Syiah Rafidi yang keji. Ta'lifuhu li kitab. Karya tulis beliau yang berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Cahaya tuntutan seakan selamatnya Abu Thalib. Dia ngarang kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Ya. Jadi tuntutan cahaya yang terang akan keselamatan Abi Thalib. Alladzi radda fihi bihawahu nususul kitabi was sunnati sahih al-mutawatirah. Yang beliau justru membantah dengan hawa nafsunya nas-nas dalil Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kita semuanya sepakat bahwa Abu Thalib paman Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dalam keadaan kafir. Ya, tapi lihat bagaimana Dahlan membela bahkan mengatakan selamatnya Abu Thalib. Ya, dan menyelisihi dalil yang telah mutawatir dari Al-Quran dan Sunnah akan kafirnya Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika wafatnya Abu Thalib dalam kondisi kafir, beliau bersedih. Ya, bersedih. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebuah ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Thalib. Akan tetapi hidayah Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, perhatikan. Tapi beliau justru menyatakan dengan terang-terangan selamatnya Abu Thalib. Ya, dari siksaan api neraka. Gitu ya, dalam kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Dan jelas dia sudah menolak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang telah mutawatir. Ini satu teman-teman ya. Kita bongkar sekalian siapa Dahlan. Ternyata berpaham Syiah Rafidah. Kalau sudah seperti ini, berarti pondasinya sudah rapuh. Sudah keropos. Kalau kita mau bangun rumah, harus kuatkan pondasinya. Kalau rumah kita pondasinya lemah, nggak kuat, maka rumah tersebut akan roboh. Atapnya akan menimpa kita. Maka begitu pula seseorang yang ingin membantah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kebohongan, kedustaan, bahkan penulisnya seorang berpaham Syiah, apakah masih dipercaya? Apakah pantas? Ya, seorang Syiah yang merasa terusik dengan amaliyah-amaliyah kesyirikannya, kemudian menulis sebuah kitab yang berisikan kedustaan, kebohongan untuk mengkantar dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin satu ini dulu teman-teman, besok kita bacakan lagi. Ya, renungkan, ya, fa'tabiru ya ulil absar. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.